Baik, kita masuk pelan-pelan. Dengan langkah kalbu, bukan tergesa akal. QS Al-R F ayat 45 berbicara tentang satu tipe manusia yang tampak beragama, tetapi justru menjadi penghalang jalan menuju Allah, yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menginginkan jalan itu bengkok dan mereka mengingkari kehidupan akhirat. Ayat ini bukan sekadar kritik sosial atau teologisis. Dalam tadabur tasawuf, ia adalah cermin batin, makna hakikat ma'rifatullah. Menurut Imam Ibnu Athaillah Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam Al-Hikam tidak banyak bicara soal orang lain. Ia selalu mengajak muridnya menunjuk ke dalam diri. Maka ayat ini, dalam kacamata beliau, terutama berbunyi, waspadalah. Jangan sampai engkau sendiri menjadi hijab bagi dirimu menuju Allah. Menghalangi dari jalan Allah dalam tasawuf, yang paling berbahaya bukan penghalang dari luar, tetapi nafsu yang menyamar sebagai kebaikan. Ibnu Athaillah mengingatkan, kadang-kadang ketaatan menjadi hijab jika engkau memandangnya berasal dari dirimu. Artinya, ilmu yang membuat merasa paling benar, amal yang melahirkan keakuan, zuhud yang melahirkan rasa suci, semua itu bisa menghalangi jalan Allah. Bukan karena salah secara lahir, tetapi karena kalbu masih memandang selain Dia. Menghendaki jalan yang bengkok. Jalan Allah itu lurus karena berserah, bukan karena dikendalikan ego. Dalam Al-Hikam, istirahatkan dirimu dari mengatur, sebab apa yang telah diatur oleh selainmu tidak perlu engkau sibukkan. Jalan menjadi bengkok ketika kita ingin Allah sesuai kehendak kita. Kita ingin spiritualitas yang nyaman bagi ego. Kita memilih agama yang menenangkan harga diri. Ini bukan penyimpangan syariat, melainkan penyimpangan niat. Mengingkari akhirat dalam makna batin. Ibnu Athaillah sering menafsirkan, akhirat bukan hanya sebagai nanti setelah mati, tetapi kesadaran akan akibat batin dari setiap keadaan kalbu. Orang yang mengingkari akhirat secara hakikat adalah yang hidup hanya di saat ini, tanpa kesadaran kembali kepada Allah, yang mengejar rasa, pengalaman, makom, tapi lupa rujuk kembali. Padahal, menurut beliau, tidak ada sesuatu yang berguna bagimu, seperti kehinaan yang melahirkan kehadiran Allah. Inti ma'rifatullah ayat ini. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah tidak terhalang oleh dosa semata, tetapi sering terhalang oleh merasa sudah sampai, merasa sudah paham, merasa sudah dekat. Dalam bahasa Al-Hikam, bagaimana engkau berharap masuk ke hadirat Allah, sementara engkau belum keluar dari penjara dirimu? Penutup tadabur kalbu. QS Al-R F ayat 45. Jika dibaca dengan mata tasawuf, Ibnu Athaillah adalah peringatan lembut, namun tajam. Jalan menuju Allah tidak tertutup oleh gelapnya dunia, tetapi sering tertutup oleh cahaya palsu dari diri kita sendiri. Ma'rifatullah dimulai bukan dengan merasa mengetahui Allah, tetapi dengan mengakui bahwa tiada daya dan upaya selain darinya. Mari kita naik satu undakan lagi, dengan tetap menundukkan kepala kalbu. QS Al-R F ayat 46 berbunyi, maknanya, dan di antara keduanya ada hijab dinding, dan di atas air, F itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penduduk surga, salam sejahtera atas kalian. Mereka belum memasukinya, padahal mereka sangat menginginkannya. Ayat ini, dalam tasawuf, tadabur kalbu, bukan sekadar peta kosmologi akhirat, melainkan potret keadaan batin seorang lik penempuh jalan pada fase peralihan menuju ma'rifatullah. Hijab bukan dinding luar, tetapi sisa diri. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam sering menegaskan bahwa hijab paling tebal bukan dosa, melainkan sisa keakuan. Beliau berkata, makna batin, hijab antara engkau dan Allah, bukan karena dekatnya, tetapi karena engkau belum lenyap dari dirimu. Hijab dalam ayat ini bukan tembok fisik, melainkan jarak kesadaran. Lik sudah meninggalkan maksiat, bahkan telah tenggelam dalam ibadah dan ilmu, tetapi masih berdiri di ambang, melihat Allah dengan terang, namun belum tenggelam di dalamnya. Mak
M antara sampai dan belum sampai. R, F. F secara bahasa berarti tempat yang tinggi. Dalam makna tasawuf, ia adalah mak. M antara dua keadaan, belum tenggelam dalam fana, tetapi juga tidak lagi tenggelam dalam dunia. Ibnu Athaillah memberi isyarat halus. Kadang Allah menahanmu di suatu mak, M bukan karena dia menolakmu, tetapi karena dia sedang membersihkan pandanganmu, orang-orang air. F adalah gambaran kalbu yang sudah disinari ma'rifat, tetapi masih tersisa rasa aku yang mengetahui, rasa aku yang berharap masuk, rasa aku yang rindu sampai. Keinginan itu indah, tetapi selama masih ada yang menginginkan, maka masih ada yang terpisah. Mengenal dengan tanda-tanda ma'rifat belum muzi. Hadah mereka di AR. F mengenal penghuni surga dan neraka dari tanda-tandanya. Ini penting dalam Al-Hikam. Terkadang cahaya ma'rifat tampak dalam kalbu, namun ia belum menetap. Artinya, sudah ada kasif penyingkapan, sudah ada pembedaan hak dan batil, tetapi belum ada istiker, ketetapan dalam kehadiran Allah. Ini adalah ma'rifat pada tingkat ilmu rasa. Belum lebur rasa, mengucap salam, tetapi belum masuk. Kalimat paling halus dalam ayat ini adalah, mereka memberi salam kepada penghuni surga, tetapi belum memasukinya. Padahal sangat menginginkannya. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, harapanmu terhadap Allah belum jujur selama engkau masih melihat dirimu dalam harapan itu. Kerinduan masih terasa, tetapi kerinduan itu sendiri masih disadari sebagai milik diri. Selama rindu itu, aku yang rindu. Hijab belum runtuh sepenuhnya. Surga di sini, secara batin, adalah kehadiran Allah tanpa perantara diri. Inti Ma'rifatullah Qiyas Al-Air, F46. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua yang belum sampai itu tersesat, tidak semua yang tertahan itu ditolak. Kadang penantian adalah rahmat penyucian terakhir. Kita tiba pada ayat ini seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang batin, sudah melihat cahaya, tetapi masih merasakan gemetar diri. Di titik inilah QS Al-Air F ayat 47 berbicara sangat halus kepada kalbu. QS Al-Air F ayat 47. Makna ringkasnya, dan apabila pandangan mereka diarahkan kepada penghuni neraka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama kaum yang zalim. Dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini bukan sekadar doa ketakutan terhadap neraka lahir, tetapi pengakuan terdalam seorang lik terhadap bahaya, keakuan yang masih tersisa. Pandangan diarahkan ke neraka. Tersingkapnya bayang ego. Dalam Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah menyinggung bahwa Allah kadang menyingkapkan sisi gelap diri agar hamba tidak tertipu oleh cahaya palsu. Beliau berkata, makna batinnya, dosa yang melahirkan rasa hina dan butuh kepada Allah lebih dekat kepada keselamatan daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Melihat neraka secara tasawuf adalah melihat akibat dari keakuan, merasa memiliki amal, merasa berhak atas kedekatan, merasa aman dari murka Allah. Neraka di sini adalah keadaan batin yang terpisah dari kehadiran Allah, bukan sekadar tempat siksa fisik. Doa, jangan engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim. Imam Ibnu Athaillah memaknai kezaliman secara batin sebagai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman paling halus adalah menempatkan diri di pusat, menempatkan amal sebagai sandaran, menempatkan pengalaman rohani sebagai identitas. Doa ini adalah penafian total terhadap klaim diri. Lik menyadari, selama masih ada aku, potensi zalim itu belum sirna. Dalam Al-Hikam, tiada yang menyelamatkanmu dari sifat dirimu kecuali pengetahuanmu tentang kelemahan dirimu. Rasa takut yang menyelamatkan, bukan menjauhkan. Takut dalam ayat ini bukan ketakutan neurotik, melainkan khauf yang melunakkan kalbu. Ibnu Athaillah menegaskan, takutmu kepada Allah adalah tanda bahwa engkau masih dijaga olehnya. Jika rasa takut lenyap dan diganti rasa aman karena amal,
itulah tanda bahaya. Sebab ma'rifatullah tidak tumbuh dari rasa aman palsu, tetapi dari ketergantungan total kepada rahmat Allah. Inti ma'rifatullah QSALAR F47. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang paling dekat justru paling takut. Yang paling mengenal Allah paling sadar akan kerapuhan dirinya. Doa bukan karena neraka, tetapi karena tak ingin terpisah dari Allah. Dalam bahasa Al-Hikam, bukan karena kecilnya dosamu engkau berharap selamat, tetapi karena luasnya rahmat Tuhanmu. Penutup Tadabbur Qalbu QSALAR F ayat 47 adalah doa para pencari yang hampir sampai, namun tidak tergoda untuk mengklaim apapun. Ia mengajarkan jangan percaya pada posisi, jangan percaya pada rasa, jangan percaya pada amal. Percayalah hanya pada rahmat Allah yang menjaga langkahmu, bahkan saat engkau gemetar. Ma'rifatullah di ayat ini bukan ekstase, melainkan kerendahan mutlak. Kita sampai pada ayat ini seperti seseorang yang sudah berdiri di ketinggian batin. Pandangan luas, namun kaki tetap gemetar. QSALAR F ayat 48 adalah puncak dialog kalbu, bukan tentang vonis, melainkan tentang terbukanya tabir ilusi dunia. QSALAR F ayat 48 makna ringkas. Dan orang-orang ARF menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, harta yang kalian kumpulkan dan kesombongan kalian itu sama sekali tidak memberi manfaat. Dalam tasawuf Tadabbur Qalbu, ayat ini berbicara tentang kesadaran makrifat yang telah jernih dari sandaran selain Allah. Orang-orang air, F Qalbu, yang telah melihat tanpa terikat. Dalam bingkai Al-Hikam, orang air, F bukan figur netral atau setengah-setengah, tetapi kalbu yang telah disucikan dari ketergantungan dunia, namun belum terikat oleh klaim aku telah sampai. Ibnu Athaillah memberi kaidah tajam. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Dia menempatkanmu dari dunia. Orang AR, F mampu melihat dunia apa adanya. Ia tampak tetapi tidak lagi memikat, mengenal dengan tanda-tanda basirah yang jujur. Mereka mengenal manusia dengan tanda-tandanya, bukan dengan klaim atau penampilan. Dalam tasawuf, ini adalah basrah, penglihatan kalbu yang tidak tertipu citra. Al-Hikam mengajarkan, cahaya basirah membuatmu melihat hakikat sesuatu, bukan bayangannya. Maka, ketika orang air, F berbicara, bukan amarah yang keluar, melainkan penyingkapan kebenaran. Harta dan kesombongan kalian tidak memberi manfaat. Ini inti ayat. Harta dan kesombongan dalam tafsir batin Ibnu Athaillah tidak selalu berarti kekayaan materi, tetapi harta ilmu yang membuat merasa unggul, harta amal yang membuat merasa aman, harta pengalaman ruhani yang membuat merasa istimewa. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang lebih merugikan kalbu daripada sandaran kepada selain Allah. Segala yang pernah menjadi sandaran kini terlihat jelas. Ia tidak mampu menyelamatkan siapapun dari keterpisahan dengan Allah. Inti Ma'rifatullah QSALAR F48. Ayat ini menyingkap satu kebenaran akhir yang bernilai bukan apa yang dikumpulkan, bukan apa yang dibanggakan, tetapi apa yang dilepaskan. Dalam bahasa Al-Hikam, engkau merdeka dari sesuatu sejauh engkau tidak membutuhkannya. Ma'rifatullah terwujud saat kalbu tidak lagi mencari penopang selain Dia. Penutup Tadabbur Qalbu QSALAR F ayat 48 adalah kesaksian orang-orang yang telah sembuh dari ilusi dunia. Ia mengajarkan, bukan dunia yang salah, bukan harta yang tercela, tetapi hati yang menjadikannya sandaran. Saat sandaran itu runtuh, bukan kehampaan yang datang, melainkan kelapangan karena Allah akhirnya berdiri sendiri di pusat kalbu. Di titik itu, Ma'rifatullah bukan lagi pencarian, melainkan kejernihan melihat bahwa sejak awal tiada yang pernah menyelamatkan selain Dia.